Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana. Saya adalah salah satu daripada mahasiswi aktif di program studi hukum keluarga Islam, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan prinsip hukum perkawinan dari 4 perspektif utama. Yang pertama dari fikih munakahat, yang kedua dari undang-undang perkawinan, ketiga dari kompilasi hukum Islam, dan yang keempat dari hukum perdata. Langsung saja, di sini yang pertama adalah terkait perspektif fikih munakahat. Bahwasanya fikih munakahat itu merupakan bagian dari fikih yang membahas khusus hukum-hukum tentang perkawinan, mulai dari rukun, syarat, mahar, poligami, perceraian, hingga hak dan kewajiban suami istri. Nah, fokus utama daripada fikih munakahat ini adalah keabsahan nikah menurut syariat Islam. Jadi kuncinya adalah apakah pernikahan itu sah secara agama atau tidak. Selanjutnya yang kedua adalah perspektif undang-undang perkawinan, yang mana undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, perspektif ini itu lebih menekankan bahwa perkawinan harus diatur secara nasional agar ada keseragaman, perlindungan hukum, dan kepastian bagi warga negara. Jadi bukan hanya sah menurut agama, tetapi juga sah menurut negara. Lalu yang ketiga di sini terkait perspektif kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI. KHI ini diterbitkan tahun 1991 melalui instruksi presiden. Ia itu berfungsi sebagai pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia dalam praktik pengadilan agama. Lalu yang keempat dan terakhir adalah terkait perspektif hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia di sini tuh memang banyak dipengaruhi oleh Berjilid Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peninggalan Belanda. Jadi dari keempat itu kita memandang pernikahan itu dari 4 sisi sekaligus. Nah, adapun dalam penerapannya kita ambil contoh satu terkait usia perkawinan. Nah, usia perkawinan itu kalau ditinjau dari keempat sisi yang kami sebutkan sebelumnya itu berbeda-beda. Dalam fikih, ukurannya itu yang penting cukup baligh, sahnya itu yang penting baligh. Namun, jika ditinjau dalam undang-undang perkawinan, usia minimal menikah itu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dengan kemungkinan dispensasi dari pengadilan. Adapun KHI itu ikut kepada undang-undang perkawinan, sedangkan hukum perdata itu 15 tahun. Jadi berbeda-beda. Selanjutnya di sini terkait periodisasi sejarah perkawinan di Indonesia. Di masa prakolonial, perkawinan diatur adat dan syariat lokal untuk muslim dan rujukannya pada fikih. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, itu sudah dibentuk pengadilan agama untuk urusan nikah. Di awal kemerdekaan sekitar 1946 sampai 1950-an, itu sudah ada aturan pencatatan nikah dan penguatan lembaga agama. Selanjutnya, di tahun 1974, maka terbitlah Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum nasional untuk semua warga di Indonesia. Dilanjutkan pada tahun 1989, Undang-Undang Peradilan Agama itu mempertegas wewenang perkara keluarga. Baru di tahun 1991 lahirlah yang bernama Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan sebagai rujukan praktik pengadilan agama. Lalu tahun 2006 dan 2009 itu ada lagi yang namanya penguatan kewenangan pengadilan agama. Dan yang terakhir, tahun 2019 kemarin, batas usia nikah itu disamakan 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi, cukup ini daripada apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.